Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas limpah rahmat serta tauhidahnya kita masih dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada aral suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, zaman modern ini. Dengan lantaran agama Islam, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa saat setelah wafatnya Rasulullah SAW, satu hari di kota Madinah, banyak di antara sahabat yang merenung, yang sedih karena baru saja ditinggal oleh sosok yang sangat mereka cintai. Mereka baru saja ditinggal oleh seseorang yang luar biasa, seorang yang selama ini telah memberikan perubahan yang amat besar pada diri mereka, menemani dan membersamai mereka, kemudian menjadi sahabat mereka, seorang yang membantu menyelesaikan permasalahan mereka, seorang yang selalu menunjukkan jalan hidup mereka. Beliaulah adalah Rasulullah SAW. Maka para sahabat pada saat itu saling berbincang, mendiskusikan apa kenangan yang paling indah yang mereka dapatkan bersama Rasulullah SAW. Maka semuanya sepakat menjawab bahwasanya kenangan yang paling istimewa yang mereka dapatkan bersama Rasul yaitu akhlakul karim. Akan tetapi, dibalik daripada itu, mereka ingin tahu bagaimana menggambarkan dengan jelas tentang akhlak Rasul, sehingga mereka betul-betul tahu bahwasanya ini adalah warisan dari Rasulullah SAW. Para sahabat berdiskusi. Ternyata mereka tidak menemukan jawabannya, karena yang satu menceritakan tentang Rasul itu luar biasa kasih sayangnya. Yang satu lagi menceritakan tentang kedermawaan Rasulullah, dan yang satu lagi menceritakan tentang ibadah Rasulullah. Dan pada akhirnya mereka bertanya kepada seseorang yang mereka yakini dan paling tahu, yaitu beliau Aisyah, seorang yang tegar yang menyertai Rasul saat sakaratul maut, istri yang beliau cintai. Maka Ibunda Aisyah mendengarkan pertanyaan mereka dengan seksama, dan beliau Ibunda Aisyah berbalik bertanya kepada para sahabat dengan satu pertanyaan yang tajam. Bukankah bersama kalian Al-Quran? Bukankah hari-hari kalian selalu membaca Al-Quran? Bukankah sebenarnya yang paling berpengaruh dalam kehidupan kalian adalah Al-Quran? Maka mereka dengan sepakat menjawab, iya. Maka Sayyidah Aisyah mengucapkan satu jawaban, kana quluku Al-Quran. Kalau kalian mau tahu akhlak Nabi, maka ketahuilah bahwasanya akhlak Nabi itu seperti Al-Quran. Para sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati Rasul dipenuhi dengan Al-Quran. Getar-getaran yang menyentuh di dalam hati Rasul, suasananya adalah Al-Quran. Kalau beliau berniat, maka dorongan yang muncul adalah dorongan Al-Quran. Maka pertanyaan sekarang adalah, bagaimana cara kita membangun kepribadian Al-Quran? Bisa menghidupkan Al-Quran di dalam diri kita? Karena terus terang kaum muslimin, banyak di antara kita yang menjadi Al-Quran hanya sebagai bahan bacaan saja, hanya ditargetkan untuk bisa mendapatkan pahala, kemudian bisa dihafalkan, dan targetnya nanti di akhirat bisa masuk surga. Selesai. Apakah Al-Quran hanya untuk itu saja diturunkan dari Ruhut Mahfuz ke Baitul Izzah sampai kepada Rasulullah SAW? Hanya sekedar itu kita baca, hanya sekedar untuk kita mendapatkan pahala, kemudian kalau pahala sudah banyak kita masuk surga.
Apakah Al-Quran hanya untuk kebutuhan itu saja? Sementara kaum muslimin, Islam punya target yang jauh lebih besar, yaitu target rahmat bagi semesta alam. Karena Al-Quran adalah kitab hidayah. Al-Quran adalah konsep utama kita bisa hidup bahagia. Untuk kita bisa hidup sukses, bisa hidup nyaman, kalau Anda seorang pedagang, maka Al-Quranlah seharusnya menjadikan permulaan untuk mendapatkan untung yang besar. Kalau kalian menjadi pejabat, maka Al-Quranlah yang sebenarnya yang harus kalian jadikan pegangan untuk menjadi pejabat yang sukses, yang disayangi masyarakat. Kalau Anda seorang pelajar, maka Al-Quranlah yang seharusnya menunjukkan Anda untuk menjadi seorang pelajar yang sukses, yang bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan keluarga Anda. Maka pertanyaan besar sekarang adalah, maksud dari ungkapan Ibunda Aisyah mengucapkan kana khuluqu Al-Quran, apa maksudnya? Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari 6.000 jumlah ayat yang turunnya bertahap. Terkadang Al-Quran itu turun untuk menyongkong sebuah peristiwa. Terkadang ayat Al-Quran itu turun sebagai jawaban dari sebuah permasalahan, dan terkadang ayat itu turun menghibur baginda Rasulullah SAW. Maka perang Badar, perang Uhud merupakan pelajaran yang kita bisa lebih baik di dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita perhatikan kaum muslimin. Surat Ad-Duha, bagaimana ketika ada jeda waktu yang sedemikian panjang, sedemikian lama, wahyu tidak kunjung turun, sampai kemudian ada saat nenek yang tua mengatakan, "Wahai Muhammad, mana Al-Qur'anmu? Kenapa tidak kunjung-kunjung turun juga?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkan wahai Muhammad. Tuhanmu tidak membenci padamu wahai Muhammad. Maka jangan engkau takut. Semua itu kaum muslimin menunjukkan bahwasannya Al-Quran bukanlah hanya sebagai bahan bacaan saja, tapi Al-Quran adalah konsep besar yang dapat berubah hidup kita kalau kita ingin urusan kita lurus. Agar misi kita sukses, maka jangan sekali-kali kita jauh daripada Al-Quran. Kamu harus menjadikan Al-Quran itu sebagai modal utama yang tidak hanya untuk menghibur kehidupan akhirat, tapi juga bagaimana kita bisa bahagia di dalam kehidupan dunia. Kita cari tahu apa pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan untuk membentuk kehidupan kita. Maka kata Sayyidah Aisyah mengatakan, kana khuluqu Al-Quran. Itu sebenarnya bahwa akhlak Rasul, kepribadian Rasul, perbuatan Rasul semuanya diaspirasi oleh nilai-nilai yang di dalam Al-Quran. Bukankah Islam adalah agama yang sempurna, kaum muslimin? Yang segala aspek kehidupan kita diberi tuntutan di dalamnya, diberikan contoh yang ideal, sehingga nanti kita akan melihat bagaimana Al-Quran mengancam kita, bagaimana Islam mengancam kita kalau kita tidak baik hubungan dengan tetangga, tidak baik hubungan dengan tamu kita. Semoga kaum muslimin kita bisa menghidupkan Al-Quran dalam diri kita, dalam kepribadian kita, sehingga akan muncul dalam diri kita kepribadian yang muslim dan agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.